membahas tentang success story seseorang. Mungkin beliau ini sudah kalian kenal karena beliau ini adalah seorang womanpreneur yang dimana bergelut di bidang bisnis kosmetik, pabrik kosmetik. Pasti kiat suksesnya tuh banyak banget. Pengen tahu dong cerita-cerita success story-nya beliau ini seperti apa? Ikuti sampai selesai talk show ini, yuk! Assalamualaikum. Waduh, gede juga nih tempatnya ya. Terus harus kemana nih? Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu, Kak? Halo Teh. Iya nih, jadi kebetulan saya udah ada janji nih sama Ibu Rizky. Bisa kemana nih, Kak? Oke, udah aku bantu ya untuk ketemu Bu Rizky lewat sini. Oke, siap. Terima kasih. Treadmill sekarang. Jadi memang aktivitas dari awal tuh selalu olahraga dulu? Pastinya kalau misalkan pagi hari saya olahraga, terus siap-siap untuk ke kantor. Siap-siap ke kantor. Biar fresh, seger. Iya bener banget. Nah Tribuner, sekarang ini Nia lagi sama Ibu Rizky Ananda Musa. Salam kenal semua. Nah hari ini Nia mau talk show dikit-dikit lah gitu ya. Pengen tanya-tanya sama Ibu, gimana sih menjadi womanpreneur, tapi juga masih bisa menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Nah, awal paginya tuh olahraga nih. Emang biasanya bangun jam berapa, Bu? Biasanya ya kan sholat subuh dulu kan. Habis sholat subuh nanti baru tuh kita udah mulai olahraga, nyiapin anak-anak dulu, terus lihat juga suami kan. Nah, baru deh saya siap-siap ke kantor setelah olahraga. Oh gitu ya. Pantes kelihatan awet muda, fresh banget. Tuh diikutin buat anak muda nih ya. Apa-apa tuh harus olahraga. Saya juga sih sebenarnya males. Atau mau bareng sekarang? Apa? Olahraga aja. Passion saya kebetulan bukan olahraga, Bu. Oh gitu, mager ya? Mager, Bu. Nah, Bu, aku pengen cerita-cerita sedikit ya sama Ibu tentang karir Ibu nih. Tapi kayaknya sambil ngeliat pemandangan lebih asik deh, Bu. Gimana? Oke, boleh banget. Boleh, yuk. Tribuner, sekarang tadi kan kita udah opening lihat ibunya nih olahraga aktivitas pagi. Ternyata di rumah ini tuh dari pagi-pagi udah pada yang berenang juga ya nih Bu ya, anak-anak Ibu ya. Kebetulan lagi sekolahnya kan lagi libur. Oh, masih libur ya, iya. gitu. Jadi udah aktivitas dari paginya tuh udah ramai banget ya. Nah Tribuner, sekarang tuh Nia pengen tanya-tanya nih sama Ibu nih. Kan profil Ibu itu menurut aku adalah womanpreneur yang amazing banget gitu. Masya Allah. Menjadi impian semua wanita termasuk saya nih Bu ya. Nah, pengen dong Bu sedikit cerita dari masa mudanya nih, karir Ibu tuh seperti apa? Akhirnya ada di, ya udah deh, di bidang kosmetik aja deh gitu, istilahnya seperti itu. Ceritain. Sebetulnya banyak pertanyaan sih ya dari teman-teman, rekan bisnis, kolega semua. Sebetulnya basic saya nih apa? Ya, banyak yang menyangka sih apoteker ya. Tapi memang saya dan suami memang basicnya bukan apoteker. Nah kebetulan dulu yang tadi saya cerita nih waktu sebelumnya kita ngobrol kan. Jadi saya tuh pernah berjualan kosmetik ya, menjadi salah satu distributor, dan itu ternyata kosmetik yang saya pegang booming. Booming ya? Ya, dulu malah saya itu maklun ke pabrik lain. Tapi karena memang pabriknya legalitas dan sebagainya belum memenuhi syarat dari pemerintah, akhirnya terkena masalah lah si brand ini. Akhirnya saya sempat vakum dulu tuh. Nah setelah vakum beberapa tahun, terus saya memulai usaha yang lain seperti berjualan tas, berjualan pokoknya segala sesuatu yang halal saya lakukan gitu ya. Cuman memang basicnya mungkin saya marketing kali ya. Jadi kalau misalkan orang saya tawari sesuatu tuh pasti percaya gitu. Percaya banget ya, gitu ya. Akhirnya pada saat bertemu dengan Pak Simon, yang tadi Pak Simon juga sempat ceritakan juga. Akhirnya dia tanya kan, dulu tuh bisnisnya apa? Saya bilang, saya dulu kosmetik. Akhirnya setelah saya cerita, kenapa nggak bikin pabrik aja? Nah, bikinlah kita pabrik waktu itu 10 tahun yang lalu, dan
UMKM akhirnya ya seperti sekarang. Semuanya ya, alhamdulillah. Tapi semua gitu proses ya. sih. Semuanya proses, Semua proses. ya. Jadi nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, bener banget Bu. Nah pasti kan ada proses itu tuh seperti kerikil-kerikil itu ya. Pasti kan ada down-nya, drop-nya gitu ya Bu ya. Nah ketika di masa drop down itu, apa yang membuat Ibu tuh pada akhirnya saya yakin lagi nih untuk berjualan kosmetik. Walaupun tadi udah jualan apapun lah yang bisa dijual gitu ya. Akhirnya saya tapi masih yakin, itu apa yang sih Bu yang Ibu rasain, yang ke-triggernya lagi tuh apa Bu? Ya sebetulnya karena saya menyukai dunia fashion, dunia kecantikan gitu kan. Karena kan berhubungan erat ya antara kalau kita mau stylish kan kita harus make up gitu kan. Jadi Bapak juga Pak Simon tuh senang banget kalau misalkan selalu melihat saya selalu shoppingnya tuh kayak kosmetik, skincare apa segala macam kan. Jadi memang feelingnya di skincare tuh sangat kuat banget kan. Makanya kenapa di skincare lagi, kenapa bikin pabrik kosmetik lagi, karena kosmetik ini nggak ada matinya ya. Pada saat pandemi kemarin juga kita masih ada customer yang maklun, walaupun memang jumlahnya berkurang dibanding sebelumnya. Karena kan biasanya tamu tuh sampai ngantri. Kalau ke saya tuh kayak Kayak antri obat ya? Iya, kayak ngantri mau konsultasi dokter gitu. Bener. Tapi kalau semenjak pandemi kemarin 2 tahun memang kita zoom. Akhirnya kan tamu dikurangi juga, akhirnya berkurang. Cuman 2022 ini sudah mulai nih, sudah banyak lagi alhamdulillah ya, tamu juga mulai berdatangan gitu kan. Jadi kita sudah mulai lagi. Pastinya dong Bu ya, sekarang tuh sepertinya istilahnya berbisnis di dunia skincare, kosmetik atau lainnya tuh udah banyak banget ya. Iya, betul. Sangat-sangat banyak banget. Nah, bagaimana ini Ibu sendiri menghadapi kompetitor gitu? Ya, sebenarnya pabrik kosmetik juga banyak yang kita unggulkan di PT Visual Cosmetic Industry. Kita selalu menjaga kualitas ya, dan kita juga istilahnya bersahabat baik dengan Badan POM dan pemerintahan. Karena kalau misalkan pabrik kita sudah melanggar aturan saja, satu saja nama baik itu kan akhirnya terdengar di mana-mana ya. Kenapa Bapak juga menjadi ketua Perkosmi Jabar, itu kan atas pemilihan dari semua anggota dan juga nama baik yang selalu kita jaga. Seperti itu gitu ya. Jadi kepercayaan customer itu aja, saya kemarin ketemu customer kita dari Malaysia gitu kan. Terus pada saat kita ngobrol, dia tuh udah searching dan dia sudah cari di seluruh Indonesia dan alhamdulillah kita yang terpilih. Alhamdulillah, berarti dia udah dibanding-bandingin nih ya sebetulnya gitu ya. Saya juga mendengar itu, dan itu bukan 1-2 orang tapi cukup banyak yang berbicara seperti itu. Saya senang banget. Jadi apa yang saya lakukan dan suami lakukan selama 10 tahun ini ternyata ini ya ada hasilnya ya. Luar biasa. Walaupun berdarah-darah gitu. Iya, kayaknya air mata aja tuh kurang mendeskripsikan gitu. Waktu awal Mbak mau bangun ini kan, kita mau bangun sebuah pabrik itu saya jual rumah loh. Oh iya, rumah yang gimana nih Bu, yang ini? Yang ini lah. Oh bukan lah ya, kirain. Rumah yang di belakang, saya punya rumah di belakang Horizon Buah Batu. Oh, di Buah Batu. Iya, saya jual itu, saya punya modal, saya bikinlah pabrik secara skala UMKM karena kan masih ini ya, masih kecil waktu itu. Terus saya perjalannya waktu 3 tahun 4 tahun belum kelihatan, masih belum kelihatan. Saya jual lagi tanah, pokoknya ya berdarah-darah ya iya gitu. Investasi apa yang dipunya tuh dijual aja dulu deh. Iya, tapi alhamdulillah kan sekarang akhirnya ya alhamdulillah lah kami mempunyai beberapa aset juga. Alhamdulillah ada di Jakarta, ada di Bandung, ada beberapa gitu. Tapi ya itu semuanya nggak instan. Iya betul. Gitu. Yang pasti juga pengorbanan banget itu ya, apa-apa kalau mau bisnis tuh emang butuh pengorbanan ya Bu, sama mental kuat mungkin Bu. Iya sih, yang paling kuat Bapak. Ibu juga kayaknya kuat Ibu, soalnya kan dari masa mudanya udah jual-jual juga nih. Iya, gitu kan. Jadi mungkin saya juga berterima kasih dengan keadaan karena saya tidak mau merepotkan keluarga ya, orang tua khususnya. Jadi dari dulu tuh gimana ya caranya mendapatkan uang yang halal, tapi saya juga nggak usah minta ke orang tua. Akhirnya ya itu otak kita muter kan. Iya betul. Karena ini ya mungkin ya terpaksa karena keadaan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget gitu ya, karena orang tua saya mendidik seperti ini, akhirnya saya bisa seperti ini.
ini tanpa istilahnya bantuan orang lain. Iya gitu. bener banget. Yang pasti itu yakin ya Bu ya? Harus yakin dan gitu ya. fokus. Fokus ya bener banget. Kadang-kadang kan orang kalau mau bisnis itu oke deh saya mau bisnis ini 2 tahun 3 tahun kok nggak laku ya, kok nggak ada untungnya ya, akhirnya tutup. Iya, bener banget ya. Kita harus maju terus, pokoknya 5 tahun ke atas baru kelihatan deh Oh, gitu bisnis ya. kita grow apa enggak. Iya bener banget, jangan kalau mau bisnis tuh yang dipikirin baru untungnya aja gitu ya. Jangan Tapi semua dong. halnya ya Bu, segala aspeknya tuh harus Makanya dipikirin. mungkin harus ada passion ya. Kalau Oh, kita iya, ada benar. kecintaan kita dalam bidang yang kita tekuni, itu akhirnya enjoy gitu Iya, loh. Walaupun ya untungnya waktu itu ya untungnya tidak ada, terus udah gitu. Oh ini kapan ya lakunya? Iya, Gitu. benar. Tapi kita enjoy aja menjalaninya karena passionnya saya memang Sempat mau mundur nggak Bu ketika masa-masa itu kayak ya udah deh kan udah Enggak. coba gitu. Enggak ya. Saya bukan orang yang tipe yang gitu. Oh luar biasa, lo tuh ikutin ya perubahan Arsya Ibu ini tuh Bu Rizky tuh nggak ada rasa pantang menyerah gitu ya. Kalau terus aja Bu sampai Terus berhasil aja ya. pasti ada deh, kayak sekarang gini saya punya klinik kan, klinik kecantikan. Waktu awal itu 2 tahun di awal itu omsetnya untuk gaji karyawan aja saya masih istilahnya dari uang sendiri. Oke. 2 tahun loh. Kalau orang lain mungkin udah tutup Iya, ya. benar-benar. Kalau saya terus akhirnya alhamdulillah sekarang kita udah punya 3 klinik. Alhamdulillah. Klinik apa nih Bu kalau boleh share? Klinik kecantikan. Klinik kecantikan harus namanya main apa? dong. Ya, namanya apa nih Bu? Beauty. Nanti mungkin Tribunus bisa main-main. Iya, ya. jadi juga mau main ada di Geger Kalong, ada di Burangrang, nomor 16, juga ada di Bogor. Oh gitu. Saya datang Iya. sana dapat promo nggak nih Bu? Dapat gratis. Luar biasa. Makin saya sering rajin. Iya nih, dong. kawan-kawannya kan. Nah Bu, sekarang kan Ibu seorang pembisnis juga nih. Terus sekarang Ibu punya anak nih, ada 4 orang nih. Saya tadi sempat lihat foto-fotonya gitu. Nah, cara Ibu membagi waktu bersama keluarganya itu seperti apa nih Bu? Makanya itu kita buat kantor itu di dekat rumah ya, Iya, mungkin ya. oke. Jadi itu salah satu kelebihan saya dan Bapak, dari mulai pagi hari persiapan kita makan pagi sampai mau makan siang kita pulang ke rumah gitu kan. iya. Jadi masih ketemu anak-anak. Tapi kalau anak-anak sudah sekolah biasanya sore hari itu jadi momen untuk kita, atau malam hari kita berenang bareng. quality Sabtu time-nya gitu Minggu iya, Sabtu Minggu kita ada waktu untuk makan di luar. Itu udah Oke. wajib. Oke, berarti memang masih dikemas quality time bersama keluarga tuh nggak boleh hilang ya Bu ya. Makanya sebenarnya harus. serba deket gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu faktornya ya Bu ya. Iya, Ya saya iya. juga merupakan keluarga harmonis sekali nih. Iya. Ibu sama Bapak. Kayak Amin. ngeliat Bapak tuh ngeliat Ibu tuh kayak cinta banget. Masa sih? Masa dia cuek dong. banget loh orangnya. Cuek dia orangnya. Cuek tapi sayang Oh, loh. iya, iya. Oh iya dong, jarang kayak gitu. Biasanya kan kalau cowok gengsian Bu. Oh gitu ya. Nggak usah jadi curhat. Iya. Nah, oke, setelah aktivitas sekarang nih Bu udah olahraga, aktivitas apa lagi akan Ibu lakukan? Sekarang ini kita mau siap-siap ya. Kita siap-siap mau ada meeting juga sama tim. Nanti ikut ya. Oke, pastinya. Oke, Tribuners udah itu kita ibunya kita udah sedikit-sedikit berbicara nih sama Ibu Rizky tentang karirnya beliau dari terdahulunya sampai detik ini. Nah, sekarang kita mau ngikutin Ibu untuk meeting dan melakukan aktivitas lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tribun Jabar. Sekarang kita menuju ke Tuh, ada Bapak. Oh iya, ada Bapak. Iya, Kita kesana, yuk Bu. kita ke sana yuk. Ada tamu nih. Baru datang. Oke. Silakan Mbak, duduk Mbak. Terima kasih loh. Silakan. Nih Pak Simon, sambil kita nunggu Ibu mempersiapkan makanan buat Pak Simon, saya pengen tanya-tanya boleh dong? Boleh. Pak, saya kan sempat baca-baca tentang Pak Simon nih ya. Pak Simon ini ternyata bukan orang Bandung, tapi sebagai anak rantau nih. Boleh ceritain nggak Pak asal-muasal Bapak dan sampai akhirnya ada di sini nih Pak? Kalau merantau saya emang watak orang sana sih ya. Nah, dulu tuh saya tuh masuk Bandung itu tahun 90-an. Tahun 90-an, saya baru brojol tuh Pak. Belum ada lahir kali ya. Udah lahir, berarti Bapak udah kesana kemari ya Pak? Iya. Bapak berarti asalnya dari Di Sumatera. Di Sumatera, Kota oke. Padangnya. Padang ya. Lahirnya di sana. Nah, teman-teman saya dulu kuliah
saya langsung bekerja. Langsung Jadi bekerja. itu basicnya itu dari sana. Basicnya dari Jadi saya sana. dulu kerja join sama orang Taiwan di tekstil, jadi orang kedua di sana. Nah, disitulah mental dan ilmunya didapat. Jadi teman-teman saya kuliah, saya teori langsung praktek dulu itu. Oke, Itu masih muda, masih 21 muda, tahun. 21 tahun. Berarti lulus SMA atau sempat kuliah dulu nih, Pak? Enggak, langsung SMA itu saya langsung merantau. Oh, dari SMA. Jadi namanya anak rantau ya kan harus pilihan. Betul, ya. iya betul. Nah, di situ saya memilih untuk langsung bekerja. Langsung kerja ya. Kenapa tuh, Pak? Memang dari dulunya itu kepingin mencapai sesuatu itu memang ada keinginan. Keinginan tekad gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, tambah lagi kita merantau ya. Iya, betul. Jadi terus bekal saya cuman sama orang tua itu cuman diberitahunya pandai-pandai katanya. Jadi Pandai-pandai. pepatah pandai-pandai itu ya pandai-pandai lah di rantau katanya kan, pandai-pandai bawa diri, Iya, betul. pandai-pandai berteman, pokoknya ya ilmunya pandai-pandai aja. Nah gitu. Berarti pekerjaan pertama tadi itu yang di Saya pabrik? hanya bekerja sekali Oh, sekali. di sana. Jadi pas di tekstil itu lama banget dulu di Majalaya ya, dari bikin pabriknya sampai ngedatangin mesin dan segala-galanya. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapat di sana. Gitu. Terus belum ketemu ibu tuh. Oh, belum ketemu Belum ibu lah, ya. Terus selesai di sana, waktu masih di sana itu saya ngerasa ada talentanya. Ini saya punya skill bisa bisnis nih. Saya Oke. bilangnya. Jadi akhirnya saya di sana mengundurkan diri. Nah, lalang buana lagi tuh. Lalang Buana lagi Sempat kemana juga- tuh, Pak? Iya, ke Jakarta ya, sempat juga bisnis di Tanah Abang gitu ya. Oke. Terus macam-macam. Nah, baru ketemu ibu. Baru ketemu Iya, ibu waktu ya. di bisnis-bisnis itu ya, ibu juga ada bisnis tas, bisnis macam-macam. Nah, di situ ketemu, pacaran lah. Ah gitu, berarti dari koneksi akhirnya Iya, bertemu gitu bertemu. ya. Nah sebelum saya bahas hubungan Bapak sama Ibu nih. Nah kemarin juga Bapak baru menjabat sebagai Ketua Perkosmi. Iya. Betul, selamat loh Pak lo ya. Alhamdulillah. Nah itu masa jabatannya dari tahun 2022 sampai 2022 ke 2026. sampai 4 tahun ya. Boleh juga dijelasin nggak Pak, perjalanannya akhirnya bisa jadi Ketua Perkosmi Jadi yang ini mana gimana dulu nih nih, Pak? pas pacaran sama ibu terus Yang Kosmi dulu saya ini nih pengen tahu nih. Jadi yang Perkosmi ini itu asosiasi pengusaha kosmetik, Kosmetik. Jawa Barat. Pusatnya juga ada di Jakarta. Jadi di setiap daerah tuh ada asosiasinya. Ya, nah kita kebetulan dulu tuh waktu saya merintis itu ketuanya Pak Mudaya. Nah karena waktu itu saya jadi wakil. Nah setelah berapa tahun Pak Mudaya baru geser ke saya. Baru gitu ya, gitu. Berarti memang Jadi itu asosiasi yang mewadahi tentang kosmetik. Oh gitu. Ada kliniknya juga, ada industrinya, ada bermacam-macam sih gitu. Oh berarti Jawa Barat. memang ada asosiasinya ya, ternyata perkosmetikan, pabrik Iya. kosmetik semua tuh ada ya Iya. Pak ya. Dan terus saya juga di Kadin Bandung. Oh Kadin Bandung juga. Kontab yang saya pegang juga sama kosmetik sih. Kosmetik juga ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, tapi bawa rezeki ya Pak. Amin, Amin. Nah sekarang kita balik lagi nih. Tadi Bapak kayaknya excited banget kalau menceritakan pertemuan dengan Ibu. Tadi koneksi gitu ya Pak, akhirnya ketemu sama Iya, Ibu. Jadi seru ada serunya juga kan. Jadi Betul. pacaran, terus ibu juga sudah mulai berbisnis. Ya. Nah di situ ya masa-masa pacaran itu ya kadang-kadang juga kita ada berbisnis juga. Oh iya benar ya. Artinya setelah pacaran tentunya masuk ke rumah tangga ya. Iya. Nah waktu berumah tangga kan kita harus ada pilihan ya. Iya betul. Mau apa yang akan kita lakukan setelah berumah tangga. Nah waktu itu kami punya pilihan bisnis itu ada macam-macam sih. Ada kosmetik, travel, dan ada beberapa lagi tuh 2 dagang juga bisnis ya. Nah kenapa kita pilih kosmetik? Nah kebetulan ibu memang berbisnis kosmetik dulunya. Jadi melanjutkan ya Pak ya Iya. pada Nah, akhirnya. karena saya basicnya industri. Nah ya waktu itu saya sarankan ayo kita coba bikin UMKM aja dulu. Oh gitu, dari kecil-kecil dulu ya Pak ya. Kecil banget lah Mbak, itu suka dukanya juga waktu itu juga. Naik turun gitu ya Pak ya. Terus ibu juga langsung turun tangan, jadi produksi waktu itu ibu turun tangan, regulasi dan lain-lain, saya yang beresin. Berarti saling ini ya Pak ya. Harus saling mendukung kan. Saling mendukung. Gitu, di bisnis yang sama gitu. Memang
ada beberapa orang bilang sulit untuk berbisnis berpasangan ya. Tapi bagi saya sangat bagus sih ya. Boleh ditiru juga. Oh ya, iya, coba akan nanti. saling support nanti. Iya betul ya. Berarti harus cari pasangannya yang support juga, Pak. Iya. Nih Pak, nah berarti kan Bapak perjalanan dengan Ibu naik turun. Saya mau nanya perihal romansa nih Pak. Seberapa beruntungnya Bapak menemukan seorang ibu nih? Wah, beruntung lah ya. Jadi kalau orang dalam ini kalau roman-romannya ya, wanita itu kan harus dicintai. Iya banget. Kan ibu mendapat cinta dari Iya. bapak. Iya gitu Jadi ya. ya segalanya lah diberikan ya. Jadi si ibu juga orang yang mensupport ya, gigih juga mengejar sesuatu. Jadi dalam kita berbisnis itu ya kita saling support. Kita berantemnya juga ada lah. Pasti ya Pak ya. Berbeda pendapat pasti. Pasti. Gitu ya. Tapi menjurus ke yang positif. Gitu. Berarti take and give gitu ya. Oh gitu. Akhirnya waktu dulu Bapak menikah Ibu tuh yang alasan Bapak, wah ini she's the one nih, apa nih Pak? Sosok ibunya. Iya, sosok ibu di mata Bapak. Cantik pasti lah ya. Iya dong, pasti. Itu pilihan pertama yang kita ini ya. Terus ibu orang yang setia. Nah, terus dibuktikan juga dengan perjalanan kita ya. Terus tekun juga ya. Terus bawelnya juga ada. Kayak semua Bawel perempuan positif ya. bawel sih Pak. Iya, bawel positif itu kan yang yang Mengarahkan ke lebih baik ya, Pak. mengarah ke lebih baik. Mungkin kalau dulu saya bandel loh. Ya. Jadi kalau nggak ketemu ibu mungkin udah bandel banget kali ya. Wih, berarti Gitu. sangat-sangat Jadi beruntung jadinya Pak ya. Ada perisai yang diberikan ibu buat saya. Gitu. Wih, Pengaman lah ya. pengaman. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya aman ya. Jadi nggak ada hal-hal negatif yang terjadi di luar nggak ada ya memang. Itulah ibu, sosok ibu yang pilihan bapak gitu. Mantap. Sweet. Ayo, lagi ngomongin saya ya.